Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis, akhir bulan tanggal 31 Oktober ya, 2024. Hari ini IHSG-nya tutup positif ya Bapak Ibu sedikit. Walaupun ada bantingan, saya lihat tadi di penutupan kita ada 2, 3, 4, 5 alertnya lumayan ya. Mudah-mudahan tidak ada yang salah ini atau ketinggalan. Nanti kita akan cek. Langsung saja ke trading snapshotnya. Bapak Ibu kita bisa lihat dia ada opening gap up. Ini sepertinya opening gap up ya. Lalu dia bergerak jauh di atas. Nah, di pre-closingnya ada bantingan sedikit. Jadi memang ciri-ciri market kita kalau sedang ada laporan keuangan, itu volatilitasnya memang tinggi. Jadi banyak surprise. Nah, saya tidak terbiasa pula membeli saat laporan keuangan. Saya akan tunggu beberapa hari sampai dia rilis ya, excitednya rilis. Jadi sabar. Nanti kalau ada alert baru kita lihat analisa ini memang naik karena struktur white coffee-nya sudah pas untuk membeli atau memang jebakan Batman. Dia laporan keuangan pas sudah tinggi-tingginya kita beli, dia masuk marking down atau terus turun, sudah diguyur ya setelah distribusi. Oke. Jadi faktanya ISG tutup tipis saja, positif 0,06. Total value transaksinya 13,2 triliun, lumayan besar. Nanti kita cek volumenya besar atau tidak. Tetapi asingnya tetap ada net sale minus 85 miliar ya. Jadi Bapak Ibu sedikit saja ini dibanding sebelumnya. Didorong oleh energi, kesehatan, dan finansial. Kalau kita lihat net buy-nya, top 10-nya, untuk terbesarnya ada United Tractor. Jadi pola-pola begini ya seperti kemarin-kemarin mungkin dia naiknya karena ada laporan keuangan yang bagus seperti itu. Nanti kalau sudah naik tinggi, excitednya berkurang, dia profit taking cepat saja gitu ya. Jadi kita lihat nih PTRO ada alert BBRI, aduh BBRI ini kayak saya kemarin buy on weakness nggak rezekian, naik terus dia sekarang kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya Pegas ada alert lalu ya, ke bawah terus. Kalau kita lihat di sini, Bank Mandirinya masih net sale besar, BBCA masih net sale besar, ASI-nya juga net sale besar. Kata orang, ASI lapornya bagus, malah net sale asingnya gitu. Oke, itu dia trading snapshot-nya Bapak Ibu. Jadi, sentimennya adalah rilis laporan keuangan. Kalau dia volatilitasnya tinggi, ya memang harus begitu. Kita sabar saja menunggu. Mudah-mudahan nanti kita dapat harga yang murah, koreksinya pas kita koreksinya, mudah-mudahan targetnya paling enggak kalau beli di sekarang bulan Oktober atau awal November kita dapat profit takingnya di bulan Desember, mudah-mudahan ada window dressing ya, window dressing atau January effect, nanti nggak tahu juga, mudah-mudahan. Oke, ini alat robotnya Bapak Ibu mulai mapa. Mapa isat energi. Saya tadi benar nggak ya? Mudah-mudahan tidak salah tadi. Mapa isat energi. Oke, dia benar ya. Kalau kita lihat mapa alertnya pagi, Bapak Ibu bisa saja dia mapa isat ini kemarin ekstrim juga dia, tapi sayang nggak dapat ya, Bapak Ibu. Pelajaran, kalau buy on weakness saja ekstrim, jangan terlalu pelit gitu. Energi, PTRO, Pegas. Jadi kalau saya sih lihatnya PTRO sudah naik tinggi. Nanti kita cek, kita akan analisa satu secara lengkap, sisanya akan analisa singkat. Karena waktu aja terbatas. Oke, alert ini terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses juga Telegram bot. Mudah-mudahan besok kalau ada alert robot bagus, Bapak Ibu bisa langsung terima dari bot masing-masing. Silakan cek di deskripsi video, saya akan masukkan linknya. Atau Bapak Ibu bisa scan QR ini untuk link dari Telegram bot. Telegram channel juga Bapak Ibu silakan join untuk umum ini. Website sosial medianya silakan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya hampir 19 tahun ya. Bulan Desember nanti saya 19 tahun sudah di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Saya akan sharing bagaimana caranya ya. Jadi ilmunya saya sharing. Mudah-mudahan cara analisanya, cara membaca marketnya cocok untuk Bapak dan Ibu. Kita akan pakai mazhab namanya volume price analysis ya. Volume price analysis. Jadi saya belajar volume price analysis ini
mulai 2008, tapi yang pastinya saya 2010 sudah full. Nggak coba-coba lagi, sudah dari 2010 sampai sekarang volume force analysis setiap hari saya lakukan analisa itu sambil belajar. Oke, nanti namun begitu Bapak Ibu jangan percaya analisa saya 100%, jadikan saja sebagai second opinion. Selalu saya ingatkan Bapak Ibu, karena saya juga dari robot pun walau ada alert itu adalah alat bantu saja. Saya hanya percaya dengan analisa saya sendiri. Nanti Bapak Ibu usahakan harus punya, bukan usahakan, first opinion. Dari mana dapatnya? Analisa sendiri. Prinsipnya jangan percaya analisa siapapun, ya, siapapun. Jangan percaya, tapi belajar boleh dari siapapun. Saya belajar dari orang, belajar dari buku, dulu juga ikut workshop. Dulu kalau ada acara broker saya cari-cari ini siapa yang kelihatannya jago analisa. Dari siapapun lah saya belajar ikut workshop sana sini ya. Jadi disclaimer-nya on, Bapak Ibu, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Yang paling penting dalam trading adalah harus punya trading plan apapun itu, karena untuk mengantisipasi jika market bergerak tidak sesuai dengan analisa dan harapan kita ya. Dan wajib menggunakan money management karena risiko di pasar saham itu sangat besar. Jadi kita harus atur bagaimana risknya kecil, profitnya yang besar. Oke. Informasi untuk volume force analysis. Jadi mulai besok saya akan reminder untuk konfirmasi tanggal 9 November batch 13. Mudah-mudahan ya tidak salah ya Bapak Ibu. Batch 13 tanggal 9 November kita akan melakukan workshop kelas advance-nya. Jadi materinya sudah ada, tinggal pesertanya akan saya reminder lagi, mungkin lupa ya. Saya juga fokus trading ini berapa hari ini. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya dlquan_bot. Linknya ada di deskripsi video. Nanti pertama Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini silakan ketik perintahnya help. Ya, jadi untuk pastilah harus tahu apa saja sih komen-komen yang tersedia di sini dan termasuk time frame-nya. Jadi Bapak Ibu kalau di sini sudah jelas tersedia hanya daily, lalu weekly dan monthly. Jangan tanya, Pak, saya mau minta chart 5 menit, bagaimana caranya? Ya nggak ada di sini ya Bapak Ibu. Lalu perintah-perintah yang tersedia, kadang-kadang orang terbalik, kadang-kadang perintah yang di robot lainnya, haki saham, dia ketik di sini terus bilang, Pak, kok nggak bisa robot saya? Ternyata perintah dari Telegram bot lain digunakan di sini ya tidak bisa. Jadi perintahnya untuk volume price analysis yang pasti ya, baru foreign flow, SWG, JET, lalu sini untuk speedometer ya. Ini kalau banyak saham yang ekstrim bisa gunakan untuk rotasi saham, baru foreign flow map. Terus screening saham ya di sini. Nanti Sankey-nya baru ada full year ya. Cari saham-saham yang ekstrim, yang berada di zona panik, habis panik terlebih dahulu, atau saham-saham yang ledakan volume. Ini adalah favorit saya. Jadi kalau ada volume yang meledak pasti ada sesuatu di sana. Lalu juga Bapak Ibu yang ingin screening top foreign atau mencari saham-saham yang hajar kanan atau hajar kiri. Kalau hajar kanan itu kan berarti orang sangat greedy ya. Gitu. Kalau hajar kiri berarti orang sangat fear gitu. Oke, jadi Bapak Ibu untuk rotasi saham sektor 1 sampai sektor 11, lalu tutorial. Ya, ini sekali lagi. Jadi banyak yang belum nonton tutorial langsung tanya ke saya, Pak, ini gimana? Nonton dulu tutorialnya, ya Bapak Ibu ada di sana. Ini beberapa tutorial juga free. Maksud saya bagi yang tidak bisa ikut volume price analysis, workshop kelas F1 bisa nonton dulu nih tutorial-tutorial yang ada, termasuk yang lain-lainnya untuk screening bagaimana, termasuk tutorial trading plan. Atau mau tahu nih robot ini di belakangnya kan deep learning, big data analysis, bagaimana sih penjelasannya? Nah, Bapak Ibu bisa tonton. Untung-untung Bapak Ibu bisa bikin sendiri. Oke, sekarang mari kita mulai analisanya. Analisa kita mulai dengan mengecek alert. Itu langkah pertamanya. Jadi Bapak Ibu akses Telegram botnya bisa pakai Telegram desktop. Saya pakai Telegram desktop nih ya. Jadi bisa di PC. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan handphone juga bisa, web browser juga bisa. Yang penting sudah punya akun Telegram. Telegram Messenger ya. Alert, kita ketik alert. Nah, di alert kita tanggal 31 akhir bulan punya Mapa, ISAT, Energi, PTRO, Pegas. Jadi, karena ini tanggal 31, chart monthly-nya valid ya. Jadi sudah close chart monthly-nya, maka kita bisa membuat analisa menggunakan struktur monthly-nya. Baik, kita setelah itu ini kan ada alert-alertnya ya. Jadi nanti kita pilihlah dari Mapa sampai Pegas.
Lalu kita cek Rekom. Nah, Rekom ini dia menggunakan end of day data, dia quantitative trading, dia screening saja. Kalau yang menarik itu, yang saya selalu informasikan ke teman-teman lainnya, biasanya saya screening, dia muncul di alert robot, dia muncul di Rekom, dia muncul di ledakan volume, dan muncul di lain-lainnya, itu namanya confluent. Jadi kalau dia saling muncul, dan rekomendasinya bagus dari screening, itu bagus. Biasanya saya lebih fokus sana, nanti saya akan analisa lebih detail. Oke, kita lihat di sini Bapak Ibu ada Cimory, susu, cepin. Oke. GJTL kemarin dia ekstrim ya, laporan keuangan, pantas dia harus koreksi dulu. Kenapa? Kemarin kalau Bapak ingat GJTL sudah speedometernya sudah ekstrim. Jadi kalau speedometer sudah ekstrim grid, dia akan turun dulu. Ya gitu, hukumnya memang begitu ya teorinya. Lalu ada MAPA bullish tapi MAPA bearish. Nah, ini menarik nih. Ya, kalau nggak salah, kenapa beda ya? Dia juga bingung ini. Yang induk MAPI, yang anak MAPA ya. Kok bisa begitu? Oke, MBMA. MBMA ini saya kemarin dapat buy on weakness ya sampai 520, nampung ya. Nggak tahu, mudah-mudahan sekarang dia bagus lagi lah. Mudah-mudahan bandarnya juga ikut nampung. Pani naik terus, Pegas. Nah, ini Pegas menarik nih. Nanti apakah kita bahas ya? Oke, Antam ini laporan keuangannya jelek katanya, tapi nggak apa-apa lah ya. MAPI, karena saya belum kena stop loss kayaknya. MAPA buy, ada alert. Lalu kita lihat di sini Bapak Ibu, price action ya, yang suka trading pakai price action. Saya berdasarkan buku Steve Nissen. Kita ada bearish Avia nih, Avia bisa lihat BBYB, BRMS, bearish ya, sudah naik tinggi. MTEK nih, sedang didiskusikan sama teman-teman. Berdoa supaya turun. MBMA kemarin ya saya tadi sudah cerita. Pani, Sido potensi reversal, mungkin rebound dia. Nah, itu dia Bapak Ibu. Cimory 5.700 bisa diperhatikan. Isat ini kemarin alertnya. Tadi ada alert juga ya. Pegas ada lagi di Rocket Jet. Lalu kita lihat Tebik, Telkom Sell ya. MAPI Sell, GJTL buy ya, PWS-nya buy. Dia koreksi dulu, MAPI Sell. Lalu Golden Cross, Cimory ini menarik ya Bapak Ibu. Aduh, ini saya nggak punya pula nih. MBMA saya punya, nampung terus, itu Pegas. Ya, Pegas keluar lagi, nanti kita bahas apa, Pegas. Dead Cross, AMRT sama Goto, INDF, MAPA mungkin the best time for buying. Ini MAPA nih udah banyak juga alertnya. Biasanya kalau MAPA alert, MAPI-nya alert juga. Silo, United Tractor kayaknya laporan keuangan ya. Oke, nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Sekarang kita cek dulu. Jadi, kalau udah muncul di alert robot, dia muncul di Rekom ini banyak tempat atau paling nggak adalah munculnya. Terus dia muncul juga di ledakan volume, itu biasanya top untuk dianalisa. Pasti ada sesuatu. Tapi harus dianalisa, jangan hajar aja. SCR Vibum ya. Nah, ini nanti Cimory Vibum ya, tapi nggak ada alertnya ya, meledak ya. Cuan juga, INDF, MBMA, oke, ya menarik ini Bapak Ibu. MNCN ada alert nggak ya? Pegas, oke. SMDR, jadi kita bahas muncul Pegas di sini, muncul Pegas di sini, muncul Pegas di sini juga tadi adalah di mana gitu. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa bahas ini banyak nih analisa saham ledakan volumenya. Kita akan bahas Pegas. Kalau gitu kita percepat aja. Apalagi SCR Extreme, banyak juga nggak ya? Nah, ini kita cari saham-saham yang ekstrim. Yang ekstrim, BTPN akhirnya lepas dari ekstrimnya. Tadi saya udah curiga-curiga tuh BTPN. Sekarang tinggi sisa BTPS. Giafir, Inco nih. Bisa diperhatikan nih Inco nih. Ya, sentimennya juga mix. Dia laporan keuangan jelek kayaknya nih. Tapi nggak tahu apakah sudah price in. Mungkin saat orang panik kena laporan itu justru kita bisa nampung. Nggak tahu. MAPI, Extreme Fear juga dia. Oke. Ya nantilah kalau ada waktu ya Bapak Ibu, kalau nggak Bapak Ibu bikin sendirilah. Sekarang kita fokus aja gini, karena saya kalau banyak begini, menarik begini, saya kadang-kadang saya fokus untuk membuat trading plan atau membuat order untuk saya sendiri. Karena saya kan masih trader gitu lah, saya cari duitnya dari pasar saham. Oke, sekarang kita lihat SCR Panic. Ya, kita cari saham-saham yang berada di zona panic. Ada nggak ya? Ada yang bagus-bagus. Yang keluar tadi lah. Mana ya? Isat habis panik terbitlah hope mungkin. MAPI panik. Ya, nantilah dicek detail ya Bapak Ibu. Sekarang kita cek dengan SCR Hope. Ini adalah saham-saham yang berada di zona hope. Kita cari yang nanti
gambarnya bergerak ke zona grid ya. Jadi PTRO mungkin habis ada dari hope menuju grid dia karena dia keluar tadi di alert. Baik, itu saja. Silakan Bapak Ibu lanjutkan ya. Oh, satu lagi. SCR top kaki. Ini adalah hajar kanan, hajar kiri. Kalau kita lihat banyak hajar kanan BBCA. Aduh. BCA ini saya tunggu juga. Kalau udah ekstrim nih mau saya buy on weakness BBCA ini hajar kanan langsung. Tapi orang hajar kanan BBCA ya. Tapi banyak asingnya sell nih. Tadi kita lihat. Pani hajar kanan. Ya kita lihat hajar kiri ASI. Telkom hajar kiri. Bank Mandiri. BRMS itu banyak orang hajar kiri nih Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita mulai pembahasannya. Kita bahas komposit dulu. Tapi karena dia akhir bulan. Kompositnya kita pakai nanti monthly. Juga kita cek. Kita mulai dengan Speedo. Speedo komposit. Jadi sebentar ini saya berharap kompositnya ini ekstrim lah. Extreme fear tapi belum juga kesampaian. Jadi agak nanggung-nanggung juga mau agresif. Kalau dia sudah extreme fear berarti baru bolehlah kita nanti ajar kanan langsung. Oke, tanggalnya sudah benar bulan. Sekarang dia berada di zona fear. Artinya saat ini supply-nya lebih besar daripada demand kalau diukur. Kita cek dengan star C0. Rotasi saham rotasi sektoral ya. Relatif terhadap pergerakan komposit yang tetap positif 0,06 atau berapa tadi ya. Oke, secara relatif kita lihat energi melemah ke kiri dia, finance juga berbalik melemah, cyclical masih menguat, infra masih menguat, tekno melemah, non cyclical melemah ke kiri dia, ke kiri, trans kayaknya berbalik melemah, kesehatan melemah. Jadi otomatis hanya berapa sektor saja yang menguat. Properti melemah ya Bapak Ibu, semua industri juga. Sekarang kita akan lihat VPA monthly composite. Nah, biasanya kan jarang kita lihat monthly-nya. Kita lihat sekarang monthly-nya karena akhir bulan. Untuk akhir bulan ini, ya volumenya sudah valid. Bapak Ibu bisa lihat sinyalnya high volume enable move the price. Dia bilang volumenya sangat besar. Tapi tidak berhasil mengangkat si harga ini naik. Dia bilang, mungkin di atasnya adalah zona supply and demand. Jadi di atas ini ada zona supply and demand. Dan dia ada sinyal sell ya. Sinyal sell, Bapak Ibu, dia kalau mau turun, harus divalidasi oleh candle warna merah. Ya. Nah, ini misalnya nih ya. Ini ada sinyal. Ada merah, oh dia turun. Ini ada merah, yang segitiga merah yang serupa lah. Ada turun. Ini ada merah. Hijau, naik dia. Ini ada merah, hijau. Gitu ya Bapak Ibu, kita di workshop volume price analysis nanti kita belajar dengan detail bagaimana kalau ada sinyal, kalau dia uptrust, ini uptrust lah ya, jadi uptrust, dia harus di candle merah sebagai konfirmasi. Kalau enggak, maka ini dia bisa lanjut. Ya, kenapa? Dia break, dia turun dulu mengambil demand untuk naik. Oke, mudah-mudahan naik sampai window dressing. Sekarang tapi kalau besoknya merah itu masih valid juga seperti ini. Kalau besoknya merah dan ada sinyal sell ya masih berlanjut lah begitu Bapak Ibu. Silakan tonton tutorialnya, namanya Sign of Weakness. Volumenya besar, spreadnya di rata tapi lowernya close. Nah ini dia jadi masalah, lowernya lower set pula. Oke, nah yang berita bagusnya dia sebenarnya terjadi kumulatif di saat ini. Jadi dia turun ada kumulatif, cuman close-nya aja tidak berhasil di atas. Jadi spreadnya juga besar rentangnya. Ini adalah untuk kalau kita belajar volume percentage kita sebut dengan, kalau dia berhasil merah kemarin kita sebut dengan uptrust. Dia jadi akan main-main di sini nih. Ada kalau belajar uptrust dia tergantung berhasil close bawah atau naik ke atas. Oke, monthly-nya sementara kita mau bentuk uptrust masih on the way ya. Jadi dia belum kembali masuk ke bawah atau belum ke atas. Uptrust itu masih bisa 2-3 candle, masih bisa. Jadi
itu dia masih bisa berjalan. Di atas itu belum tahu kita apakah akan turun atau akan naik. Tapi sementara dia candle sinyal sell-nya tidak valid. Belum valid, mohon maaf. VPA weekly kita cek dengan weekly composite. Tapi kalau dia monthly itu tidak kaleng-kaleng ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat bagaimanakah bentuknya. Oke, bentuk monthly-nya. Oke, bentuk weekly-nya tidak ada sinyal. Oke, kenapa? Volumenya belum cukup. Dia akan divalidasi besok. Besok ini penentuan. Kalau mungkinan dia akan di atas rata-rata. Kalau spread-nya juga besar ke bawah, ini berbahaya juga ya Bapak Ibu. Karena pattern-nya kan sedang on the way ya. Kalau weekly-nya, kita tergantung besok. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah higher high. Candle-nya sell divalidasi oleh candle mana kedua. Nah, baru dia masih bergerak jadi ini high, ini low terhadap high. Nah, sekarang lagi berjalan dia. Jangan sampai dia close di bawah. Kalau close di bawah maka terbentuk lower low. Nah, jadilah tuh barang yang dia berubah trennya. Sekarang dia baru ngetes ini. Ya, jadi kalau di kelas trading asset business kita sebut dengan resistance become support. Ya. Ini adalah resistance, di sini menjadi support. Nah, kalau di break maka tidak valid lah resistance become supportnya. Supportnya tidak valid. Oke, hari ini belum valid untuk weekly-nya. Kita tunggu sampai hari besok, hari Jumat. Oke, kita turun ke daily VPA composite. Menarik ya weekly-nya ya. Oke, dia masih bermain-main di situ. Jadi sekarang ini ada gap ya, karena ada gap dia tutup dulu gapnya. Kemarin dia tes supply test, dia bilang tidak ada supply. Dia tes ke atas untuk apa? Untuk menutup gapnya. Jadi terbaca nih apa yang dilakukan. Lalu kita cari mungkin ini ada gap. Selalu saya ingatkan ini mungkin ada gap. Oke. Jangan sampai dia close 7449 dengan high volume. Kalau dia cucuk bawah, pas pre-closing dinaik lagi, itu berarti stop loss hunter itu. Itu intinya dia bisa naik ke atas. Oke. Volume dia turun. Kemarin ada cun, indikasi demand masuk. Sekarang dia sedikit di atasnya. Tapi belum signifikan hingga sinyalnya tidak ada, volumenya di bawah rata-rata. Berarti ini masih undecisif lah. Jadi kita tunggulah besok Bapak Ibu. Kenapa? Laporan keuangan masih terus keluar. Jadi masih bergejolak lah market. Sekarang kita akan lihat VBP komposnya aja langsung lah. Biar gampang. Jadi dia sudah tutup gap. Kalau dari sini kita ngelihat di atas ini ada supply zone. Bawah ini ada demand zone. Jadi memang sedang bertarung di tengah-tengah nih. Ini kan panjang nih Bapak Ibu ya. Untuk bulan Oktober ya. Supply di bawah demand. Jadi bergerak nih. Tergantung dia break bawah atau dia malah balik ke atas, break lagi ke atasnya. Kalau dia break bawah, kita punya strong demand. Saya selalu mengingatkan itu, strong demand. Dengan di sini ada gap yang belum berhasil ditutup. Oke. Kalau Bapak Ibu pengen belajar gap, Bapak Ibu ketik di robotnya tutorial ya. Di robotnya ketik tutorial, di sini ada namanya tutorial gap trading teknik. Ini klik nih ada tutorialnya. Mengapa saya selalu ngomong gap and gap ya. Udah VBP-nya. Sekarang kita akan mulai pembahasan sahamnya Bapak Ibu. Kita mulai dari mapa. Kita cek dulu /PVM. Mapa, ISAT, ENRG, PTRO, Pegas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita akan dari alert hari ini kita akan melihat portfolio volatility map. Kita akan melihat bagaimana kelima saham ini volatilitasnya untuk data 1 tahun. Oke. Jadi untuk 12 bulan trailing kita bisa lihat bahwa Bapak Ibu bahwa untuk PTRO itu adalah yang paling volatile dia dan daily average return-nya yang paling tinggi. Sementara Pegas, ISAT, MAPA dan ENRG dia ranging-nya masih
daily average return-nya masih belum tinggi-tinggi amat. ISAT sedikit di bawah composite. Jadi ini ya gitulah. Mudah-mudahan ini tidak karena datanya stock split ya Bapak Ibu. Mungkin ada masalah di sana nih stock split. Kemarin saya lihat dia tinggi sekali, sekarang dia bawah. Ini catatan aja di ISAT nih, karena dia kalau stock split agak susah ya. Pegas Mapa Energi dia outperforming terhadap komposit. Volatilitasnya juga dia masih di bawah 8 lah dibandingkan Petro yang tinggi. Sebenarnya 7 itu juga tinggi. Tapi karena ada PTRO jadi tampaknya rendah ya. Tinggal tambahkan aja ya Bapak Ibu. Dengan catatan ISAT-nya ini ada stock split. Lalu kita cek dengan PCM. PCM adalah portfolio correlation map. Dari kelima saham yang alert ini kita mau cek korelasinya. Tujuannya adalah kalau di dalam portofolio kita diusahakan korelasinya jangan tinggi-tinggi. Jadi kalau bisa tidak saling berkorelasi mereka sehingga bagus. Contohnya ini energi nih. Ini energi Mega Persada. Ini bagus sekali. Jadi kalau di dalam portofolio Bapak dan Ibu punya energi Mega Persada, kalau punya PTRO bagus nih. Korelasi rendah, kalau punya Pegas juga bagus, korelasi terbalik. Mapa juga bagus, korelasi 0,5, ISAT juga bagus. Jadi karena korelasinya rendah, dia bergerak independen ya. ISAT juga masih oke nih Bapak Ibu dengan yang lainnya. Rata-rata semuanya bagus kecuali PTRO sama Pegas agak tinggi korelasinya. Kalau bisa kalau sudah PTRO jangan pegang Pegas. Oke, kita lihat ya. Tadi kita mau bahas Pegas, kita lihat dulu alert Pegas. Jadi kalau mau bahas saham, checklistnya kita cek dulu alert sahamnya. Kita cek alert Pegas. Jadi Pegas ini kalau kita ambil dari 10 alert terakhir, maka dia muncul freshnya itu, kemarin sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi awal bulan dia fresh, sebelum-sebelumnya tidak ada, karena trennya juga berubah seperti ini. Uptrend ini sempat sideways sedikit. Tanggal 4 dia ada alert, sekarang 31 ada lagi, jadi alert kedua. Nah, kita analisa dulu ini bagaimana bentuknya. Oke, kita cek dengan Speedo Pegas. Speedometer untuk Pegas, kalau dari speedometer Pegas daily tanggal 31 sudah benar. Kita lihat Pegas ini berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek juga weekly-nya untuk speedometer, Speedo Pegas. Apakah ada di zona green? Oke, untuk weekly-nya speedometernya juga berada di zona green, artinya daily-nya demand-nya lebih besar daripada supply. Weekly-nya juga demand-nya sudah lebih besar daripada supply. Oke, bagus berarti ya. Oke, kita cek dengan Star Pegas, rotasi saham relatif terhadap composite. Kita lihat dia. Oke, untuk daily relatif terhadap composite yang bergerak positif 0,06 kalau nggak salah. Dia terjadi akselerasi, Bapak Ibu lihat dari kemarin ini sebenarnya sudah ada penguatan. Tapi hari ini tambah terjadi akselerasi menguat. Tanggalnya sudah benar ya. Sementara sektor energi malah masuk ke zona fear. Kita cek dengan Star Pegas. Kita cek weekly-nya. Untuk weekly, rotasi saham untuk Pegas ya tanggal 31, dia masih bisa bergerak kemana-mana. Kalau besok ternyata secara relatif tidak ada pergerakan signifikan, maka harga Pegas tetap di situ. Tapi ternyata besok kalau Pegas relatif terhadap komposit menguat, maka dia akan melesat ke sana. Kalau dia melemah, dia akan ke kiri ya gitu. Tergantung relativitasnya terhadap komposit. Sampai hari Kamis ini Pegas kembali masuk ke zona grid, artinya ada penguatan, ada demand yang masuk minggu ini. Oke, kita mulai dengan volume price, PPA monthly dulu, Pegas, kita lihat karena akhir bulan, ini enak nih volumenya sudah valid. Jadi Pegas ini Bapak Ibu, dia sudah mengalami wyckoff strukturnya sebelum tahun 2013 dia marking up, lalu di sini distribusi selama 2 tahun ya, double top. Distribusinya 2 tahun, lalu dia marking down. Jadi ini nggak main-main nih Bapak Ibu. Kalau mainnya monthly, distribusi itu selama 2 tahun, lalu dia lanjut dengan marking down. Di sini dia selling climax ya, dia selling climax. Ini ada stopping volume, sinyalnya bagus, auto reaction, secondary test. Jadi Bapak Ibu kalau mau belajar wyckoff gini, nanti di level advance kita belajar ya volume price analysis atau wyckoff method. Ini selling climax, auto rally. Ini adalah secondary test. Sudah selesai. Fasenya ini change of character, maka ke sana dia akan sideway. Ini berapa lama nih turunnya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tahun.
5 tahun, berarti ke sana. 1, 2, 3, 4. Baru 4. Ya, mudah-mudahan tahun depan dia sudah bisa bergerak, memberikan arahnya nih, Pegas ini mau kemana, berikanlah petunjuknya ya untuk Pegas. Kalau kita lihat volume, ya volumenya sudah di sini. Sekarang ini seperti ciri-ciri fase B ya. Volumenya rata-rata saja, belum ada ledakan. Tapi nggak tahu juga apakah ada ledakan dulu, apakah akan ada turun dulu stopping hunter, spring baru naik, kita tidak tahu karena ini monthly agak nggak sabar kita nunggu Wyckoff di mandi, tapi ini sepertinya fasenya sudah akumulasi, mudah-mudahan tidak membentuk new low lah. Oke, kita lihat dengan VPA, volumenya gimana? Volumenya sedikit di atas rata. Oke, bagus ya Bapak Ibu, volumenya di atas rata-rata ya. Bagus ini. Karena dia sudah terbentuk, hampir terbentuk. Taruhlah ini low, ini high, dia ke bawah high low, mudah-mudahan dia bentuk high raham, mudah-mudahan. Low high, high low, mudah-mudahan ya. Nanti kita lihat di weekly dulu, VPA weekly Pegas. Jadi karena tanggal 31 akhir bulan Bapak Ibu perlu juga melihat struktur monthly-nya. Kalau kita lihat dari weekly, ini adalah marking up, distribusi marking down ya. Dia selling climax di sini. Kita lihat mana nih selling climax-nya. Selling climax kemana auto reaction? Apakah ke sini? Apakah ke sini? Ya ini ya. Turun 1 2 3 auto rally, secondary test, tes lagi. Jadi yang di bawah ini masih aman. Lalu dia break, ini weekly-nya menjadi best time for buying, second chance, kesempatan kedua untuk membeli, to buy. Lalu naik ke atas, ada gap, naik ke atas lagi, ada uptrust. Jadi ini marking up, ini distribusi. Sekarang dia kalau lihat di sini fasenya marking down. Karena dia setelah sinyal divalidasi oleh candle merah dengan volume yang ya lumayan lah. Nanti kita lihat. Karena dia melanjutkan. Ini kalau kita lihat ini kan marking up. Ini jujur-jujuran ya Bapak Ibu, marking up. Ini adalah distribusi, ini adalah uptrust. Ini ada sinyal uptrustnya. Dia volumenya besar ya, jadi dia bulatannya isinya hijau. Ini dia sinyalnya valid. Lalu dia, ini sinyalnya patternnya nggak bagus ini, high, low. Ini low ya Bapak Ibu. Ini low terhadap high. Nah sekarang dia warning ini, warning ya. Karena dia tidak melanjut patternnya tadi, dia tidak berhasil close di atas 1700. Jadi kan low, high, high low, higher high, ada gap, high low, gap harus ditutup. Sini menjadi higher high, ini high low. Nah, dia warning langsung. Jadi patternnya tidak berjalan, malah berbalik. Weekly-nya volumenya belum valid. Dia spread-nya hijau. Kita tunggu besok hari Jumat lah ya Bapak Ibu. Jadi ini kenapa nggak bisa ngambil kesimpulan? Ya karena memang warning dia. Kita belum tahu mau kemana nih. Ya kan pengalaman 19 tahun juga belum bisa menentukan apa yang belum terjadi. Gitu maksud saya Bapak Ibu. Susah kalau dia belum terjadi. Karena kita belajar dari volume price analysis. Oke. VPA Pegas. Kita lanjut dengan daily. Oke, kita lihat Bapak Ibu ya di daily ya. Ini tadi kita lihat ini adalah marking up. Tertulis di sini marking up. Markup ya. Ini distribusi. Ini uptrust ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ikut workshop trading as business, mungkin kita bisa jadiin Pegas sebagai contoh ya. Ini ada uptrust, ya kan? Ini sinyal validasinya, divalidasi oleh sinyal ini, maka dia turun. Mungkin ini menjadi the best time for selling. Ini kenapa nggak ini menjadi the best time for selling? Karena gapnya ini dia akan tutup dulu ke atas baru dia berjalan normal. Nah sekarang ini adalah the best time for selling. Kalau kita namanya analisa ya, kita analisa struktur, maka dia setelah itu dia turun, setelah itu akan naik, memberikan apa? Second chance to sell. Nah, hari ini sayangnya tidak close di atas 1570. Jadi patternnya ini low, ini high, high low, higher high,
atau di sini higher high, ini high low. Nah, dia belum membentuk higher high ini. Nanggung pula. Tapi oke lah ya, dia ledakan volume ya Bapak Ibu ya, dia ledakan volume. Idealnya dia harus tutup di weekly-nya. Karena tadi kita lihat weekly-nya berjalan ke sana. Kalau di daily-nya malah dia cucuk atas lalu turun ke bawah, maka ini disebut dengan fase markdown. Untuk itu, Bapak Ibu, stop loss-nya dinaikkan kok ya. Naikkan lah ya. Kalau agresif, Bapak Ibu naikkan saja ke sinilah. Dia belum close. Jadi kalau belum close di atasnya sebenarnya belum boleh. Tetapi kalau dia sempat turun ke bawah, berarti sinyalnya itu resikonya dia malah turun. Tricky ya Bapak Ibu, susah juga. Yang stop loss di sini mau dinaikkan, kalau jiwa-jiwanya agresif naikkan. Tapi kalau agak konservatif, kita percaya dia main monthly-nya akan di fase akumulasi, ya udah tahan dulu. Paling kena stop loss, resikonya ada lebih besar. Sementara ini ledakan volumenya bagus, struktur ini juga bagus ya Bapak Ibu. Jadi akumulasi sejak September, Oktober, akhir September nih. Kalau volume price analysis candle terakhir bagus ya. Volumenya juga meledak. Oke, kita lihat dengan evol Pegas. Jadi evol Pegas ini biasa saya gunakan untuk melihat apakah sudah bisa saya menaikkan stop loss. Jadi ini kan high-nya nih. Belum menaikkan stop loss, berarti masih di sini. Jadi di bawahnya juga swing low-nya bisa di sinilah. Walaupun sebenarnya dia belum close di atasnya. Saya terpengaruh dengan struktur weekly-nya nih. Oke, sekarang kita lihat dengan VBP monthly. Kita lihat monthly-nya nggak apa-apa, Pegas ya. Karena volumenya sudah akhir bulan. Dia sekarang berada di zona supply and demand monthly ya, Bapak Ibu. Oke, itu saja. Kita lihat VBP weekly Pegas. Kalaupun dia ini marking up, ini marking down, distribusi, dia marking down, kita punya demand zone ini. Ini demand zone-nya itu, ini adalah resistance. Ini menjadi support ya Bapak Ibu, namanya support become resistance, dia demand zone. Kalaupun kena stop loss, jangan berkecil hati, kita tunggu di bawah ini, buy on weakness-nya. Mudah-mudahan dia kuat ya Bapak Ibu. Maksudnya sekaligus menutup gap-nya lah. Gap itu yang susah karena masih ada hutang. Secara teori dia ditutup dulu kalau mau naik. Kita cek dengan VBP Pegas. Nah, ini kan ada gap ya. Ini ada gap Bapak Ibu. Ini ada gap. Gap. Coba ditutup di sini. Tidak tertutup. Nah, ini ada demand zone. Ini dia. Ini demand zone, Bapak Ibu. Demand zone. Oke. Jadi, kalaupun ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah uptrust. Kalaupun dia tutup atas dulu, atau dia tutup bawah dulu, ya, maka selesailah sudah hutang gap ini. Baru dia naik ke atas, nutup di atas. Itu paling enak, ideal plan-nya supaya kita bisa dapat harga murah, baru naik ke atas. Jadi, kalaupun kena stop loss, kita doakan bersama-sama supaya dia turun dulu ke demand zone, supaya utangnya selesai lah. Oke, jangan lupa tonton tutorial tentang gap. Kita lihat dengan SWG. SWG Pegas. Karena dia ledakan volume, kita lihat breakout volume. Breakout volume, yes. Oh, dia tidak dark green ya. Jadi ini dia berapa kali? 1,29 kali. Ini Bapak Ibu, 1,29 kali. Memang breakout volume. Volume perubahannya 238%. Ada ledakan volume, cuman dari rata-rata tidak terlalu tinggi. Kita lihat dengan DOM Pegas. Berikutnya adalah dominasi rasio untuk saham Pegas. Artinya apa? Dia membandingkan rasio net antara foreign dengan lokal. Untuk hari ini
asingnya 29,6%, lokalnya 70,4%. Besar atau enggak itu? Menurut saya besar, kan di atas 20%. Kalau dia bisa menguasai 20% itu cukup besar. Nanti kita cek dengan foreign flow-nya. Dalam 5 hari dia ada 11%, asingnya, lokalnya 89%, lalu 20 hari asingnya 5,7%, lokalnya 94%. Nah, ini udah mulai kecil nih. Dalam 50 hari coba juga cuma 4%, 90% lebih, 96% dia lokal. Dalam 100 hari juga kecil, 3,8% aja asingnya. Dalam 200 hari cuma 6. Jadi kecil ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat hari ini lumayan besar. Nah, untuk itu kita cek dengan foreign flow Pegas, perintahnya PIF Pegas. Berikutnya adalah chart foreign flow untuk saham Pegas. Bapak Ibu bisa lihat asingnya ini dengan sahamnya mungkin ada korelasi ya dengan pergerakan saham. Di sini akumulasi terus, asingnya terus akumulasi sampai Agustus ya, minggu ketiga mungkin. Lalu asingnya keluar besar, karena keluar besar asingnya maka mulai distribusi kecil, turun juga asingnya. Hari ini asingnya cukup besar Bapak Ibu. Dia net buy sebesar 40,28 miliar dan 5 hari asingnya tercatat 31,07 miliar. Dalam 20 hari asingnya tercatat net buy 60,58 miliar, tapi dalam 60 hari berbalik ya, asingnya tercatat net sell 160,7 miliar. Dalam 100 hari berbalik lagi, asingnya tercatat net buy 278,4 miliar, 46 miliar. Jadi itu dia Bapak Ibu foreign flow. Jadi kalaupun besok dia mau pullback dulu, dia Bapak Ibu kita bisa tunggu kecil-kecil lah. Yang penting stop lossnya ada di sini. Di bawah ini pasang stop loss. Kalau dia turun ke 1540 kita buy, 1520 kita buy, turun ke 1505 buy, tapi di bawah tadi kita exit lah di bawah ini ya. Mungkin di bawah 1460 dia kita exit. Oke, bisa diatur saja Bapak Ibu. Ya, agresifnya di sinilah karena mulai ada swing low, 2 tick di bawah swing low ini. Asingnya cukup besar ya. Lalu kita cek dengan tren Pegas. Tren Pegas, dia kalau kita percaya asumsinya Q3 sudah masuk ya Bapak Ibu. Kayaknya bagus nih. Q3-nya sudah masuk. Wow, luar biasa nih. Under value dia, 4 ribuan. Oke, Q3-nya sudah masuk ya. Kayaknya laporan keuangan ya. Sekarang kita cek dengan PWS Pegas. Golden Cross juga itu Pegas tuh. PWS-nya kayak sinyalnya sudah menghijau di sini. Mudah-mudahan dia segera pullback ke atas dan muncul lagi warna flower, stop flower begini untuk support yang kuat. Trennya masih down ya karena kita belum punya ini. MACD Golden Cross dia volumenya sangat besar, spreadnya besar, close-nya sangat tinggi, akumulasinya juga strong. Jadi sudah mulai ada akumulasi hari ini. Kalau lihat candle by candle-nya sih bagus ini Bapak Ibu. Bagus. Tapi kalau lihat struktur weekly-nya, dia butuh koreksi menutup gap. Tapi kalau lihat monthly-nya, untuk setahun ke depan, dia akumulasi. Mudah-mudahan bisa benar gitu. Jadi, atur-aturlah time frame-nya Bapak Ibu. Kalau nggak turun nutup gap ini masih mengganjal itu. Oke, sekarang kita lihat saham yang lainnya. Ini sudah 43 menit. Saya akan cepat saja Bapak Ibu. Pertama MAPA. Alert MAPA ini biasanya dengan MAPI sejalan, tapi aneh hari ini enggak. MAPA dia tanggal 9 sudah ada. Boleh dikatakan fresh lah ya, tanggal 10 bulan 10 dia tidak ada alert, setelah itu baru tanggal 31. Mungkin laporan keuangannya berbeda nih. Kita cek dengan Speedo. Biasanya ini kalau laporan keuangan kan banyak efek kejutnya, agak ada efek surprise. Speedo MAPA. Kita lihat speedometernya. MAPA nih ekstrim ya. Kalau ekstrim besok kalau dia terkoreksi seperti yang terjadi dengan GJTL kemarin, nggak usah kaget ya karena memang sudah ekstrim greed. Artinya orang terlalu greedy ya, demand-nya terlalu tinggi dengan waktu yang sangat singkat. Oke, kita lihat dengan star MAPA. Bapak Ibu silahkan cek weekly-nya sendiri nanti. MAPA dia sebelum ada laporan keuangan memang sudah
mulai berbelok di sini. 1 hari, 2 hari, 3 hari yang lalu sudah mulai ada penguatan relatif terhadap komposit. Hari ini dia bergerak akselerasinya sangat kuat. Ini memang volumenya juga besar, price-nya juga tinggi mungkin naik. Maka dia naik ya, mungkin laporan keuangannya ini. Kita lihat dengan VPA, MAPA, Bapak Ibu bisa, kalau punya MAPA bisa analisa lebih detail ya. Oh, jadi MAPA itu, Bapak Ibu, the best time for buy-nya di sini. Ini adalah second chance to buy ya. Baru dia di sini marking up. Sekarang sinyalnya apa? Potensial buying climax ya. Jadi sudah buying climax dan hari ini dibiarkan naik tinggi dan ada churn-nya. Dia biasanya melewati demand zone ini. Demand zone orang dia naik ada demand zone maaf, melewati supply zone. Jadi supply-nya masuk dibiarin terus naik nih hingga dia menjadi churn. Nah, kita cek apakah ada demand zone di situ. Kita pakai chart VWP. Tambahin lah nggak apa-apa. Ini dia demand supply zone-nya. Jadi dia tembus supply zone Bapak Ibu. Orang kan jualan ya. Jadi saat ini kan banyak yang nyangkut. Ini adalah demand zone. Dia naik ke atas, ini yang nyangkut. Begitu sampai ke atas, tetap jualan, tapi tetap dia naik tinggi. Itulah istilahnya churn. Mengapa ada churn? Dibiarkan naik tinggi. Nah, dia sekarang sinyalnya hitam ini namanya potensial buying climax. Jadi besok kalau koreksi ke bawah, ya memang supply-nya ada di sana. Oke, kita lihat dengan foreign flow MAPA. Berikut ini ada chart foreign flow MAPA. MAPA foreign flow dengan MAPA ini sepertinya tidak terlalu berkorelasi. Kalau kita lihat sebelum April dia turun, marking down. MAPA-nya ini sejak akhir April asingnya akumulasi terus nih. Trennya up ya Bapak Ibu. Lihat ini di sini trennya up. Hari ini saat dia naik tinggi-tingginya asingnya net sell dari kemarin minus 5,39 walaupun tidak terlalu besar. Dalam 5 hari dia tercatat net sell minus 4,54. Dalam 20 hari tercatat net buy 24,68 miliar. Dalam 60 hari tercatat asingnya net buy 82,89 miliar. Dalam 1 hari tercatat asingnya net buy 163,8 miliar. Jadi trend up ya Bapak Ibu. Nah, jadi besok kalau koreksi ke bawah ini ya memang wajar saja karena sudah terlalu ekstrim greed. Silakan cek weekly-nya supaya tahu struktur besarnya Bapak Ibu atau cek DOM-nya mau lihat asingnya berapa besar. Oke, kita lanjut alert berikutnya. ISAT. Alert ISAT. ISAT ini ya tanggal 29 udah alert, tanggal 30 artinya ini fresh ya Bapak Ibu. Harusnya kita belinya kemarin tanggal 29 itu atau tanggal berapa itu dia hajar kiri harusnya. Harusnya kita hajar kiri, hajar kanan, buy on weakness. Sebentar, saya cek dulu di mana sih. Sebentar. Jadi ke Bapak Ibu kalau ke Telegram channel ini ada saya posting ini. Speedometer untuk ISAT itu tanggal 28 itu dia sudah ekstrim. Saya sudah niat untuk buy on weakness. Nggak tahu alasannya kenapa. Oke, tapi dia sudah extreme fear. Nah, saya buy on weakness, tapi karena saya itu nggak dapat barangnya, karena saya close, saya jauh di bawahnya buy on weakness, nggak dapat rebound. Tidak rezeki. Oke, harusnya tanggal 28 sudah beli, tanggal 29 alert, tanggal 30 alert. Kita cek dengan speedo ISAT. Kita lihat speedometernya. Tanggal 28 dia extreme fear. Sekarang tanggal 31 sudah greed. Artinya demand-nya tanggal 31 ini sudah lebih besar daripada supply. Belinya di sini nanti kalau udah extreme greed ya boleh jualan lah kalau memang strateginya seperti itu. Kita cek dengan star ISAT. Oke, star ISAT sebentar lagi dia akan dia berada di zona panik tapi kelihatannya dia akan mengarah ke zona hope ya. Mudah-mudahan dia crossing garis segitiga ini. Kita lihat dengan VPA ISAT. Jadi ISAT itu kalau kita mau buy on weakness harusnya memang hajar langsung ya Bapak Ibu. Ini kemarin saya tunggu di bawahnya, nggak dapat. Rencana saya mudah-mudahan didoakan turun. Enggak, dia langsung naik gitu. Jadi nggak dapat barangnya. Sekarang dia naik tinggi malah. Ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi lihat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di kelas workshop kelas advance. Price-nya kan besar ya. Lihat volumenya.
Jadi kenaikan ini divergen terhadap volume ya, daily ya. Dia mengatakan sinyal effort to rise bullish sign. Tapi kalau selling climate auto reaction kita tunggu high low-nya, dia pullback dulu nih harusnya. Oke, kita lihat foreign flow, PIF ISAT. Maaf ya Bapak Ibu, saya lihat udah 49. Berikut ini chart foreign flow untuk ISAT. ISAT kalau kita lihat asingnya sempat distribusi bottoming di akhir Juni, lalu masuk ya asingnya sampai akhir Juli. Ini besarnya ini masuk terus, lalu dia agak volatilitasnya tinggi. 1, 2, 3, 4, 5 hari terakhir ya, seminggu terakhir asingnya kelihatan distribusi besar nih Bapak Ibu. Dan hari ini ada net buy sedikit, tapi hari ini net buy 1 miliar lah. Dalam 5 hari asingnya tercatat net sell minus 81,89 miliar. Dalam 20 hari tercatat net sell minus 49,48 miliar. Tapi dalam 60 hari yang kita punya asingnya net buy 113,49 miliar. Ini dia mungkin. Dalam 100 hari ada 402,7 miliar asingnya net buy. Jadi memang cukup variatif ya asingnya. Kalau lihat kemarin-kemarin ini net sell-nya besar. Bahkan saat di alert pertama asingnya juga tetap net sell. Oke, itu dia ISAT Bapak Ibu. Setelah ISAT apalagi ENRG. Ini juga sudah banyak nih alert ENRG. Mudah-mudahan bisa di bawah 1 jam. NRG bulan 10-nya banyak sekali Bapak Ibu. Ini sudah tinggi mungkin. Kita cek dengan Speedo ENRG. Rajin banget di hari ini. ENRG. Bulan ini ya, bulan 10. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Untuk daily, Bapak Ibu silakan cek weekly-nya. Kita cek dengan Star ENRG. Energi Mega Persada. Jadi dia kalau daily-nya sudah melesat terus di zona grid ya. Kalau begini bentuknya kan dia berada di zona grid. Bapak Ibu cek weekly-nya supaya siklusnya kita tahu weekly-nya berada di mana. Mungkin dia main di weekly, daily-nya sudah mentok. VPA, ENRG. Nah, ini daily-nya diguyur. Ini yang maksud saya. Dia kan pagi-pagi keluar alert atau siang dia jam berapa dia alertnya. Nah, ini diguyur di pre-closing ini Bapak Ibu. Dia gagal. Jadi coba lihat volumenya. Climate fall down. Berarti memang tiba-tiba supply-nya masuk. Itu alasannya kenapa kita harus melakukan analisa ya, karena memang dari alert robot itu dia kan nggak tahu apa yang belum terjadi. Dia menggunakan data belakangnya. Dia alert pagi-pagi atau siang, dia kemudian diguyur. Alertnya jam berapa ya energi ya? Energi. Jam 11 ya, mungkin session 2 atau pre-closingnya ditutup nih jadi minus. Jadi dia katakan they move indicate strength. Ada supply. Karena sebelumnya ini kan ada buying climax ya. Jadi memang sinyalnya tidak valid. Volumenya besar, tapi ternyata climax fall down artinya supply yang masuk setelah alert gitu ya. Ya, itu. Sekarang kita lihat foreign flow. PIF ENRG. Berikut ini ada chart foreign flow untuk energi Mega Persada. Bapak Ibu kita lihat asingnya ada sempat besar di akhir Mei, lalu sedikit kecil-kecil saja. Mulai Oktober nih mulai besar nih aktivitas asing baik jual maupun beli. Sempat besar di sini, lalu kemudian asingnya distribusi dalam beberapa hari. Hari ini asingnya tercatat net sell minus 2,05 miliar. Lalu dalam 5 hari tercatat net sell minus 21,39 miliar, dalam 20 hari minus 7,21 miliar net sell, dalam 60 hari net sell minus 20,35 miliar, dalam 100 hari tercatat net sell minus 20,55 miliar. Oke, itu dia foreign flow, tapi yang menarik juga kita perlu cek apakah hajar kiri tiba-tiba dia pakai wave ENRG. Kita mau cek hajar kanan atau hajar kirinya. Oke Bapak Ibu, ini adalah wave. Kita lihat wave volumenya masih seimbang ya Bapak Ibu, karena ini dia belum membentuk new higher high. Jadi dia tertahan juga. Yang menariknya ternyata hari ini di energi Mega Persada adalah volumenya hajar kiri. Jadi orang ini diguyur ini Bapak Ibu ya. Jadi sempat juga naik dari 141 miliar.
volumenya, lalu diguyur nih 172 hingga nantinya menjadi 30 miliar dengan total nilai valuasinya adalah minus 8,96 hajar kiri di saham Energi Mega Persada. Ini ada yang guyur nih, nggak tahu nih, pemain besar harusnya nih. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk saham Energi Mega Persada, ternyata dia diguyur. PTRO sekarang, alert PTRO. PTRO sebelumnya sudah ada bulan 10 ya, dibandingkan Energi Mega Persada ya bulan 10 tuh berkali-kali dia, jadi agak rawan untuk profit taking. Sekarang kalau di sini bulan 10-nya masih 2 kali, kita cek dengan speed naiknya juga sudah tinggi nih PTRO. Lihat speedometernya berada di zona grid, demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star PTRO. Rotasi saham PTRO bergerak menguat di zona hope. Mudah-mudahan dia bisa bergerak melanjutkan penguatannya. Dia bergerak masuk ke zona grid. Sementara sektor energi sudah terlanjur masuk ke fear ya. Artinya fear di sektor energi ini mulai muncul relatif terhadap komposit. Kita lihat VPA PTRO. Chart price dan volume untuk PTRO. Oh iya, dia sempat alert, dia naik tinggi. Tapi supply-nya masuk, tapi dia tidak tune. Dia ledakan volume ya Bapak Ibu. Close-nya sempat, jadi tetap bisa close di atasnya, tapi sinyalnya tidak ada. Volumenya memang besar. Gimana nih bahas PTRO-nya? Ini supply-nya masuk nih, saya nggak tahu nih. Apakah all time high hari ini 1975? Dia all time high, saya kurang tahu nih, mungkin aja ya. Dia mencegah supaya tidak close di atas 20.000. Kita lihat dengan foreign flow PTRO. Saya nggak punya PTRO nih sayangnya. Berikut ini chart foreign flow untuk PTRO, Petrosi. Bentuk pergerakan asingnya juga agak unik. Bapak Ibu bisa lihat ini sahamnya tidak bergerak kemana-mana. Tapi dari awal September itu distribusinya luar biasa. Hari ini asingnya sangat besar. Kalau lihat volumenya sangat besar sekali. Apakah ada switching? Apakah ada masuk dari fund manager? Kita nggak tahu nih. Biasanya ciri-ciri akhir bulan ini switching dari fund manager. Kalau Bapak Ibu ada berita, apakah di laporan keuangan, nanti tolong informasi. Tapi asingnya nih istimewa. Ini ada gap, sudah ditutup. Jadi hari ini asingnya masuk net buy 81,10 miliar. Dalam 5 hari tercatat net buy 81,67 miliar juga. Nggak jauh beda. Tapi dalam 20 hari tercatat net buy 83,75. Ya, kalau kita bisa katakan pure sampai 20 hari itu akibat satu hari ini masuk. Lalu dalam 60 hari tercatat net sell minus 35,98 miliar. Dalam 1 hari tercatat net sell minus 72,67. Ini baru melawan dari sejak awal September sampai awal Oktober ya. Itu dia pola dari foreign flow untuk Petrosi. Bapak Ibu cek aja dominasi rasionya ya. Sekarang kita lihat dulu wave PTRO. Saya mau lihat nih hajar kanan atau hajar kiri nih, karena ada alert ya. Hajar kanan, Bapak Ibu, masih hajar kanan. Volume netnya sebesar 5,35 miliar, valuasinya 99 miliar ya, per 1 triliun. Oke, alert terakhir sudah. Alhamdulillah, sudah gitu ya Bapak Ibu. Itu saja after market close untuk hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube ini dan klik loncengnya agar mendapatkan notifikasi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu kalau mau akses Telegram botnya, cek aja di deskripsi video. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Mudah-mudahan ada waktu untuk melakukan analisa singkat saham ledakan volume. Ada banyak tadi. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.